pertanyaannya kami akan menjawab bahwa saya masuk di wilayah Radio Dalem, khususnya itu 98, Kramat Tela, Jakarta Selatan ya. Nah, itu pada tahun 1983. Nah, di sini kami ikut Bapak Asmudi, yaitu kita sebagai karyawan pengrajin tempe. Nah, itu awal mulanya. Dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, kami artinya setelah jadi karyawan bisa mandiri. Artinya bisa dagang sendiri. Itu tahun 1983. Itu baru awal mula adanya tempe murni di wilayah Radio Dalem Kramat Tela. Dengan berjalannya waktu terus sampai kemarin 2011 muncullah keripik tempe. Ya, keripik tempe ini kalau nggak salah atau yang jelas itu Ibu Haji Tina waktu itu silaturahmi ke tempat ponakannya di wilayah Jogja atau Magelang. Ya, mungkin Bu Haji Tina di sana dikasih saran bahwa kedelai ini bisa diproses menjadi keripik tempe. Ya, nah itu pada tahun 2011. Nah, awal mula biasa namanya kita artinya awal mula kan belum begitu booming ya, belum begitu dikenal di masyarakat luas. Nah, setelah dikenal masyarakat luas, alhamdulillah ini yang semula tempe murni pasaran bahkan sekarang yang booming atau yang dikenal menjadi keripik tempe. Ya, keripik tempe ini prosesnya gampang kok. Sama bahan bakunya dari kedelai itu. Bahan bakunya kedelai buat pasaran di pasar atau tempe geblekan atau tempe daun sama bahannya. Dengan berjalannya waktu, Mama Tina, artinya dan namanya kita tempe, kebetulan di wilayah Haji Aum ini mayoritas orang Pekalongan itu pengrajin tempe. Jadi apa ya, mudah untuk meniru, tahu betul bahasa meniru ya, atau menyontoh gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah yang semula kerja di laut ya bisa artinya jadi pengrajin keripik tempe, yang tadinya pemborong itu ya juga jadi pengrajin tempe. Alhamdulillah sekarang ada 37 pengrajin keripik tempe dan tempe murni di wilayah Jalan Kemuning atau Jalan Tempe lah artinya. Kalau sebenarnya ini bukan Gang Tempe tapi Jalan Kemuning. Ya, dari pintu masuk ya. Induktor apa tuh? Nah, itu induktor BRI itu. Iya. Sampai sini itu namanya Gang Kemuning. Tapi dikenal sebagai Gang Tempe karena baik ojek maupun yang lain itu kalau nyari alamat itu ya contoh misalkan keripik tempe Pak Joko ya diarahkan ke sini. Jadi di sini walaupun pengrajin tempe banyak ada 37, pelanggannya masing-masing Mbak Fia. Jadi maaf bukan kayak di terminal bis rebutan langganan enggak. Contoh ada ojol memang tanya Pak Joko sini, Mama Tina situ dan seterusnya. Misalkan ada tempe apa tuh Asatrio. Jadi mereka itu sudah cari alamatnya masing-masing, pelanggan masing-masing. Ya ada pasarannya. Tapi misalkan Mama Tina, pasarannya di mana? Pasti. Misalkan tempe Timoti di mana? Tuh jadi semua itu sudah ada pasaran sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin merebut apa ya langganan tetangga maupun yang lain. Karena apa? Karena mereka sudah punya langganan masing-masing. Bahan bakunya ya sama. Yang ini lebih gila lagi ini. Kedelainya mahal, plastiknya lebih mahal, ya, minyaknya mahal, ya kan? Itu tuh tambah-tambah loh. Sedang penjualnya masih tetap. Ya kami ini dengan ketemu Mbak Fia maupun Mas Rama, mohon bisa disampaikan ke pemerintah atau menterinya juga ya, menteri apa? Menteri Perdagangan Pak ya. Mudah-mudahan direspon, ditanggapi dengan kenaikan harga kedelai ini. Maupun yang lain. Terus, kalau menurut Bapak sendiri kenapa sih bisa menjamur pedagang tempe ini Pak? Mungkin karena apa inisiatif, apa lihat keuntungannya, apa mungkin buat tempe itu mudah Pak? Menurut Bapak gimana? Kenapa? Kalau menurut saya perlu kami sampaikan lagi ya Mbak Fia maupun Mas Rama. Karena dulu bapak saya pengrajin tempe. Ya maaf bukan ini dari turun-turun ya ada. Ada juga yang misalkan yang apa itu bapaknya
pengrajin tempe anaknya kuliah juga banyak. Tapi juga begitu juga banyak yang bapaknya pengrajin tempe, anaknya menjadi pengrajin tempe, bahkan dikenal di bukan hanya Indonesia tapi di Dubai, di Asia dikenal ada. Iya, karena dia impor. Contoh misalkan nih, setelah boomingnya itu kan Mama Tina dapat oleh-oleh tadi itu, yang tadinya cuma berapa orang ya, paling 12 orang, 15 orang. Sekarang sampai 37 pengrajin keripik tempe dan kebanyakan keripik tempe ini. Makanya aku ya alhamdulillah, artinya Mama Tina ini dengan artinya dibekali ilmu sama keponakannya di Magelang dan dimanfaat semua, khususnya warga sini. Dan kebetulan warga sini itu juga satu provinsi, satu profesi. Satu provinsi dari Pekalongan, satu profesinya itu baik pengrajin tempe maupun tempe murni itu. Kalau sampai jauh ini paling jauh mana Pak impornya Pak? Kalau saya sih kita bersama dengan BRI, terus pelanggan kriuk ya. Kalau saya pribadi ini keripik Pak Joko. Nah, dengan legalitas yang tadi kita sampaikan, artinya pelanggan muter aja kalau saya dari perkantoran. Kalau itu. Nah, tapi kalau misalnya Mama Tina, mereka bisa artinya menjangkau ke impor. Ekspor apa impor? Iya, ekspor. Iya, ekspor. Nah, terus kalau si Timothy atau Mas Tomo juga ekspor juga. Itu yang kita rasakan ya alhamdulillah dengan dibekali ilmu dari saudara Mama Tina itu, khususnya artinya warga khususnya RT 9 ini terbantu gitu loh. Itu yang kita rasakan dan alhamdulillah bisa artinya kebutuhan ekonomi kita semua gitu khususnya. Dan kebetulan di sini kita diamanatkan sebagai ketua kelompok. Awalnya ketua kelompok itu karena di sini kan ikut koperasi. Dan kebetulan kita sebagai ketua kelompoknya di antara anggota-anggota Kopti Jakarta Selatan. Ada yang membedakan nggak Pak produksi tempe di sini dengan mungkin di Malang apa di tempat lain mungkin Pak? Pasti ada. Perlu kami sampaikan juga Mbak Fia ya. Kalau tempe murni di sini sama tempe Malang itu beda. Kalau tempe murni di sini itu rebusan sekali. Tapi kalau tempe Malang bisa rebusan 2 kali. Bukan direbus 2 kali tapi diangetin dulu, didang. Tahu pasti direbus kering. Nah itu tempe Malang. Nah, tapi kalau tempe artinya untuk wilayah DKI itu ya tadi tempe murni cuma nggak direbus 2 kali, tapi benar-benar bersih. Kulitnya itu benar-benar nol, benar-benar nggak ada kulitnya. Itulah istimewanya, walaupun keadaan kedelai naik tetap kulit dibuang bersih. Karena apa? Kita jaga kualitas. Gitu. Kalau limbahnya Pak beda di mana? Alhamdulillah limbahnya kulitnya ada yang ngangkut dari peternak sapi dan peternak kambing. Bahkan mereka malah rebutan. Misalkan nih udah selesai, udah keluarin ya kulitnya, dikeluarin. Kan itu kan buat karyawan. Tahu dikasih sepera 2 pera saya nggak tahu. Yang penting dia ngambilin sendiri, ya kan. Dan sekarang pengrajin tempe sekarang sudah higienis semua. Perlu kami sampaikan juga yang enggak kayak tahun-tahun 75 80 katanya diinjek dikali, enggak. Tahun 2000 ke sini alhamdulillah pengrajin tempe untuk wilayah DKI dan untuk tingkat nasional insya Allah semua sudah higienis. 1, merebus pakai drum stainless. Yang kedua bukan pakai air kali tapi pakai jet pump. Ya, jet pump itu bor-boran yang kurang lebih 40 meter. Yang ketiga pakai kompor, nggak pakai kayu. Ya kan? Kenapa? Karena itu sudah himbauan dari Kopti maupun dari Sudin Koperasi. Karena apa? Jangan sampai makanan kita ini salah seseorang jadi dampaknya banyak. Apalagi anggota Kopti Selatan ini ada 933 anggota. Itu yang kita rasakan sekarang, bahwa tempe sekarang nggak kayak tahun 75-80-an katanya ngerebus kali, nyuci di kali, sekarang enggak. Itulah arti yang kita rasakan. Mudah-mudahan masyarakat luas tahu bahwa sekarang pengrajin tempe itu enggak jorok, sekarang semua higienis, bahkan mereka punya artinya legalitasnya. Terima kasih. Kalau dari pemerintah ada dukungan nggak Pak? Dulu tahun 97 Kopti kita dapat subsidi dari pemerintah. 97 untuk bahan
pokoknya ya, atau bahan pokoknya itu berarti kan kedelai. Artinya dapat subsidi, tapi setelah itu sampai sekarang, maaf, ibaratnya itu anak ayam kehilangan induknya. Jadi sekarang udah apa ya, nggak ada subsidi dari pemerintah, udah mandiri. Iya, makanya kita mengharapkan sekali seperti kayak tahun 96-97 masih dapat subsidi dari pemerintah. Kami mewakili dari artinya pengrajin tempe yang ada di DKI maupun di Jabodetabek, bahkan tingkat nasional. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan dengan seksama dengan pengrajin kita ini, mudah-mudahan terpenuhi, bisa dapat subsidi kembali. Pak, mungkin terakhir Pak, mungkin anak muda yang pengen tertarik jadi pengrajin keripik tempe, ada pesannya nggak ya Pak? Jadi gini, perlu kami sarankan juga Mbak Via maupun Mas Rama ya. Kalau anak-anak muda sekarang ini kan, maaf, kalau pengrajin tempe ini memang apa ya, kerja keras. Dari awal perlu kami sampaikan ini ya, dari pembuatan tempe. Dari kedelai mentah direbus selama 3 jam menjadi matang. Setelah matang direndam nggak, diinepin selama 15 jam baru bisa dicuci bersih. Setelah dicuci bersih semua, kemannya udah habis semua, udah bersih, diragiin dan nginep lagi 2 hari lagi. Biasa anak muda sekarang yang belum terjun di dunia apa itu tempe, kayaknya kok kurang sabar gitu loh. Beda sama aku dulu, orang tua, bapak saya sebagai pengrajin tempe, kita bantuin, lama-lama jadi bisa. Sekarang bahkan belum tentu anak pengrajin tempe itu anaknya bisa bikin tempe. Ya maaf aja. Karena apa? Profesinya bisa beda. Bapaknya pengen tempe, anaknya kerja di kantor. Karena mereka kan, ya maaf, walaupun anaknya tukang tempe kan dia punya pendidikan, baik itu S1 maupun SMA maupun yang lain gitu. Terus terang aja Mas Rama, jadi belum tentu bahwa pengrajin tempe bapaknya belum tentu anaknya jadi pengrajin tempe. Itu yang kita harapkan. Makanya tadi Mbak Fia, gimana anak muda sekarang tertariknya dengan artinya pengrajin tempe ini. Kalau kita lihat dari hasilnya, memang iya, kayak Timothy ya pernah dulu kerja di wartawan, di perbankan. Dia keluar sebagai wira swasta ya tadi gitu. Jadi menjadi pengrajin keripik tempe, minta belajar dari aku sendiri. Gimana nih Pak Joko, apa enggak Pak RT, gimana Pak RT, ini kok tempe saya rusak gini-gini, tak kasih saran. Memang tempe itu perlu apa ya, perlu kesabaran, baik itu pembuatan maupun